tidak berat, meskipun premisnya cukup tampak berat, tapi ya alhamdulillah kita bersinergi bisa mewantarkan pesan-pesan yang kita harapkan bisa diterima semua masyarakat penonton dari semua lapisan intelektual maupun lapisan ekonomi ya. Harapannya seperti itu. Ini film tentang penjelajahan spiritual personalitas tokoh Markum yang kita tahu dia statusnya sebagai PNS, kemudian dipecat sama atasannya karena ada isu yang beredar bahwa atasannya ada gosip tertentu lah yang akhirnya dia harus terkena dampak dipecat sebagai PNS, tugas admin. Kemudian pada jelajah proses hidupnya dia akhirnya untuk Tuhannya dia menantang Tuhannya, kok hidupnya diperlakukan seperti ini, sehingga dia sangat confused, dia sangat hopeless, dia tidak percaya dengan Tuhannya. Kemudian ibunya pun, ini spoiler banget sih, ntar potong-potong aja ya. Iya, dikit aja nggak apa-apa, maksudnya gak usah semuanya gitu. Ya, sampai ya singkat cerita, langsung saya potongnya, singkat cerita, dia mendapatkan pencerahan dari jelajah hidup, representatif hidupnya yang dia alami ada keajaiban, dia bisa melihat doa-doa di atas kepala orang-orang yang berdoa, masyarakat di dalam masjid, dan orang-orang terdekat di lingkungannya. Seperti itu, dia akhirnya mendapat pencerahan untuk kembali ke jalan yang lurus dan benar. Untuk pemilihan case-nya sendiri dari main sama yang seperti apa mas? Pemilihan case? Ya, pemilihannya kita pasti bersinergi dengan semua pihak ya, ada produser, ada eksekutif produser, dan semua yang terkait ya. Bagaimana bahwa tokoh yang mereka mainkan ini adalah jelajah representatif juga yang connecting filmnya, chemistry-nya, kemudian tidak miss, tidak semua harus kita pastikan match fix. Yang kita lihat ini mereka ini punya potensi yang luar biasa ya, secara intuitif kita juga bisa merasakan bahwa mereka ini SDM atau aktor-aktor hebat yang punya film kuat gitu untuk bisa memerankan tokohan ini, dan akhirnya ya, kita senang karena bisa bersinergi, mereka bisa memberikan kontribusi terbaik buat pemeranannya, dan kita nggak salah tafsir, nggak salah pilih juga. Mereka hebat juga untuk Mbak Cut ini yang berhalangan hadir, itu juga bisa ngeblend sama permainan mereka dan menghasilkan energi yang luar biasa ya, chemistry yang menurut saya cukup mengagumkan ya untuk mereka mainkan peran. Dewa sama mereka sendiri karakternya seperti apa sih di peran ini sendiri, di film ini sendiri, mungkin bisa di-spill dikit? Aku Dewa berperan sebagai Markum. Markum adalah pemuda yang tadi Mas Rui jelasin. Mungkin kalau Markumnya ngapain, mungkin Mas Rui udah bisa memberikan gambaran ya. Dia mungkin lebih kepada karakteristik aja ya, gitu gambar Markum. Dia pokoknya Markum itu orang yang pemikir. Dia itu orangnya punya integritas. Jadi mungkin kalian akan paham kenapa akhirnya dia kerja di PNS dan akhirnya dipecat. Dia sebenarnya punya integritas, dia pemikir. Tapi yang akan terjadi di sana adalah ketika Markum si pemikir yang katanya rasional itu, yang punya integriti itu, malah hancur karena rasa sakitnya dia dalam perjalanan. Dia yang serasa berat sampai melakukan Tuhan. Bisa sih baju ini. Maisa sendiri? Iya, jadi halo, aku Maisha, berperan sebagai Eliza di film ini. Jadi Eliza ini teman lamanya Markum, dan juga bisa dibilang lumayan kenal dan deket juga sama ibunya Markum. Di film ini memang Eliza banyaknya berinteraksi dengan Markum, dan juga bisa dibilang bahwa Eliza ini menjadi salah satu dari banyak sekali karakter yang berinteraksi dengan Markum, yang membuat dia juga jadi berpikir dan berefleksi diri
hubungan dia dengan secara spiritual dan dengan Tuhan gitu salah satunya. Pokoknya banyak lah interaksinya, nanti nonton aja. Tapi saat syuting ada yang membuat kalian jadi ini pesannya masuk banget ini film yang kalian berani gitu maksudnya. Ada yang Oh iya, seperti iya. nggak sih? Pasti banyak ya, pasti banyak. Banyak mas. Pasti mungkin beda-beda kali ya, Iya, yang beda-beda. beda-beda. Yang pasti kalau aku tadi aku udah sebutin, aku malah bukan fokus ke perjalanan spiritualnya, tapi lebih kepada humanisnya ya. Ketika akhirnya seorang Marco bisa mengenal dua orang yang di sekitar dia, akhirnya dia memahami bagaimana ternyata dia itu nggak beda dari yang lain. Jadi berbicara tentang kebaikan sama manusia banget. Aku ambil apa namanya sifat humanis dalam diri Marco yang akhirnya belajar. Kalau kita semua sama, kita semua tuh harusnya inklusif, kita semua harusnya sharing happiness, love and peace. Yang mungkin kata-katanya gampang, tapi emang dilakukan susah banget. Untuk saling mengerti, saling mencintai. Aku pun mendapatkan maksudnya secara dari pesan filmnya juga aku pun belajar dan lebih ngerti juga bahwa ya memang perjalanan masing-masing orang dalam mencari hubungannya dengan secara spiritual dan mungkin secara kehidupan mungkin esensinya apa tuh berbeda-beda, waktunya berbeda, prosesnya berbeda, karena apanya juga berbeda, kan pasti pengalamannya beda-beda. Salah satunya seperti pengalamannya Markum, dan pastinya di luar sana kehidupan semua orang berbeda-beda, dan aku jadi sadar itu gitu. Oh ternyata emang ya kita semua mempunyai perjalanan yang berbeda, tapi ya pada intinya sama gitu, mencari hubungan kita dalam hidup dengan secara spiritual dan juga in life tuh menjadi orang yang seperti apa. Untuk membangun karakter masing-masing, adakah perubahan dari segi badan, looknya sendiri ada yang dirubah nggak sih, mungkin Dewa atau seperti apa untuk jadi sosok Markum sendiri? Ya pastinya juga dalam, maksudnya nggak semata-mata aku juga ya, aku pasti juga berdiskusi dan juga banyak interpretasi dari Mas Ruli sendiri, Mas Ento sebagai produser, bahkan diskusi aku sendiri sama Mas Ruli ataupun saran-saran dari cast lain sama Bancut karena juga ngasih beberapa poin-poin yang bagus untuk digambarin. Jadi kalau by looks itu benar-benar kita buat sedemikian rupa dengan pasti kita tanpa terlalu jauh dari cerpennya, dan juga skenario ini buat sama Mas Dezen. Ya aku rasa jadi kalau orang nonton ini, semoga Markum ini bisa jadi apa ya, suatu representasi perjalanan spiritual orang lah. Relate banget kok, menurut aku relate banget. Mas, pesan apa sih yang mau dikasih penonton di film ini dari Mas? Dalam film ini dalam film ini kita merefleksikan bagaimana kita punya nilai introspektif yang kuat di tengah kegaduhan, di tengah kacau balau tanda kutip kondisi masyarakat kita yang memaknai hidupnya kadang confused, kadang hopeless, kadang mengalami gangguan batinnya. Bagaimana refleksi gangguan atau kegaduhan batinnya ini bisa tercerahkan, karena akhirnya bukan seharusnya kita menjauh dari pencipta, tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam diri, ada pencipta loh di dalamnya yang bisa menyelesaikan semua masalah.